Arif, saya dari Arsyah Tech. Saya ingin memperkenalkan satu kreasi dari bahan akrilik, yaitu casing komputer. Casing ini kita buat menggunakan seluruh bahannya akrilik. Pertama-tama, akrilik yang akan digunakan kita desain dulu menggunakan software CorelDRAW. Kemudian kita potong per bagian yang nantinya akan kita susun menjadi satu kesatuan. Dan ini adalah penjepit-penjepit dari panel-panel casing yang akan kita rangkai nantinya. Setelah akrilik kita potong, kita kupas dulu pembungkus kertasnya yang hanya akan kita gunakan akrilik yang sudah kita potong sesuai desain yang kita butuhkan. Ini panel-panel yang akan kita gunakan untuk membuat dinding-dinding casing. Warna merah kita gunakan untuk punya kreasi khusus. Kita mulai dari merangkai seluruh panel. Ini panel bawah yang akan kita satukan dengan panel-panel dinding. Mohon diperhatikan untuk pemasangan panel ini jangan sampai terbalik, karena rangkaian sudah diukur presisi agar dapat terpasang dengan baik. Panel kiri kanan kita sudah pasang. Selanjutnya kita pasang panel depan yang bertuliskan Behave. Untuk panel kanan ada lubang besar, itu akan digunakan untuk lubang power supply. Setelah seluruh panel bawah, panel dinding kiri kanan terpasang, depan belakang, kita lanjut dengan panel untuk motherboard. Ini panel yang akan kita gunakan untuk motherboard. Sebelumnya kita pasang skrup. Kita kencangkan menggunakan tang. Jika sudah terpasang bautnya, kita pasang pengunci. Kita balik dulu panel yang sudah kita rangkai tadi, kita pasang pengunci. Kita gunakan akrilik berwarna ya. Di sini kita gunakan warna merah. Kita pasang penguncinya.
Kemudian kita pasang panel untuk motherboardnya. Dalam pembuatan panel casing menggunakan akrilik ini, kita usahakan desain yang kita buat tanpa menggunakan lem. Jadi pengikatnya kita menggunakan kunci-kunci yang kita buat juga dari akrilik tersebut. Seperti ini kita gunakan akrilik untuk pengunci dari panel-panel yang kita pasang. Selanjutnya kita buat untuk power button. Di sini sudah kita potong sesuai desain yang kita buat. Tinggal kita rangkai agar dapat kita gunakan untuk tombol power, tombol reset, dan lampu indikator hard disk. Ini rangkaiannya, dan ini kabel untuk tombolnya. Diperhatikan untuk kabel dan warna kabel agar pemasangan tidak terbalik. Kabel power, kabel reset, dan lampu indikator hard disk. Sebelumnya kita susun dulu seperti ini agar pada saat pemasangan kita tidak terbalik. Tapi jika pun terbalik akan mudah untuk kita betulkan. Untuk lampu indikator akan kita pasang di bagian atas desain yang sudah kita buat. Untuk tombol power akan kita pasang di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan akan kita pasang untuk tombol reset. Pertama kita masukkan dulu penguncinya, 3 pengunci, kemudian 3 panel yang sudah kita desain untuk pemasangan tombol power ini. Ini adalah tiang penguncinya. Kita rangkai dulu tiang pengunci ini menggunakan akrilik lain yang sudah kita potong. Pastikan pemasangannya benar agar lampu indikatornya dapat masuk pas dalam rangkaian yang sudah kita desain. Selanjutnya ini untuk tombol power. Dilanjutkan dengan tombol reset. Pastikan sesuai. Desain ini sudah dibuat presisi agar tidak terjadi pemasangan yang salah. Ini untuk memasukkan tombol power, tinggal ditekan sedikit, dia langsung masuk. Setelah seluruhnya masuk, kita pasang rangkaian. Kemudian kita pasang pengunci di belakangnya. Nah, seluruh pengunci kita sudah buat presisi. Ini contoh pemasangan kunci yang terbalik. Apabila terjadi pemasangan kunci yang terbalik, dia tidak akan presisi. Dia masuk tapi tidak presisi. Cukup kita lepas, kemudian kita balik, kita pasang kembali, kita rangkai seperti semula. Pada saat posisinya benar, dia akan presisi. Ini pemasangan lampu. Cukup kita masukkan kabel, kita dorong agar lampu mengunci dan tidak akan terlepas dari panel switchnya. Setelah selesai kita rapikan, kita pasang juga pengunci di belakangnya. Setelah seluruhnya terpasang, tinggal kita pasangkan ke panel depan switch. Caranya sama,
kita masukkan, kemudian kita pasang pengunci di belakang. Ini cara pemasangan switch yang akan kita pasang di depan. Sama, kita gunakan pengunci. Pastikan jenis pengunci yang kita sudah masukkan itu sama. Sudah selesai, seluruh pengunci sudah dipasang, switch depan sudah dipasang. Selanjutnya kita pasang switch untuk bagian atas dari casing ini. Switch di casing ini kita siapkan dua, posisi di depan dan di atas, tapi ini tidak digunakan seluruhnya, hanya digunakan salah satu. Namun dapat kita gunakan di bagian depan atau di bagian atas. Saat ini kita akan merangkai di bagian atas yang fungsinya hanya untuk aksesoris, karena kita tadi sudah memasang tombol switch di bagian depan panel. Bedanya di bagian aksesoris terdapat akrilik yang terpasang 3 susun, karena di sana tidak terdapat switch yang akan kita pasang. Pemasangannya sama seperti pemasangan yang di depan, bedanya di bagian atas yang berfungsi sebagai aksesoris ini tidak kita pasang switch. Sama, ini juga kita pasang pengunci di setiap lapisan agar tidak terlepas. Setelah tiga-tiganya terpasang, kita pasangkan di bagian atas panel penutup dari casing ini. Pastikan pemasangan rapi, karena dari desain awal pembuatan casing ini sudah presisi. Jadi bisa dipastikan pemasangan tidak akan longgar. Jika pemasangan sudah selesai, ini bagian panel atas yang akan kita gunakan sebagai penutup dari casing yang kita buat. Baik, kita siapkan motherboard yang akan kita pasang, kemudian VGA jika kita akan menggunakan VGA tambahan, power supply, ditambah lagi nantinya dengan SSD. Kita sambungkan kabel power tadi, pastikan pemasangan kabel power, kabel restart, kemudian lampu indikator sudah benar sesuai dengan motherboard yang kita gunakan. Setelah terpasang, kita rapikan dalam casing yang sudah kita rangkai tadi.
Jangan lupa kita pasang back cover dari motherboard. Pemasangan back cover harus sesuai, jangan terbalik. Setelah kita rapikan, kita pasang murnya. Agar terkunci dengan baik. Kemudian kita pasang VGA. Setelah pemasangan VGA, kita pasang hard disk. Di sini saya menggunakan SSD. Kita pasang panel penguncinya dulu. Di sini kita gunakan baut agar terpasang baik. Setelah kita pasang, kita tempelkan ke casing panel depan. Di sini juga kita tidak menggunakan lem. Kita gunakan penjepit yang kita desain dari akrilik tersebut. Setelah terpasang, kita lanjut dengan pemasangan power supply. Ini lubang yang saya maksud tadi adalah lubang untuk power supply. Setelah seluruh komponen terpasang, tinggal lagi kita sambungkan kabel-kabel dan juga kita rapikan kabel-kabel yang ada di dalam casing ini agar terlihat rapi dan tidak berantakan. Baik, setelah seluruhnya terpasang, tinggal lagi kita rapikan panel atas atau penutup dari casing ini. Pastikan pemasangan kita lakukan dengan baik karena desain yang sudah kita buat sudah cukup presisi. Masukkan dulu mulai dari sisi panel paling kanan, belakang, kemudian disusul dengan panel paling kiri. Setelah seluruh panelnya masuk, tinggal kita dorong ke panel bagian depan. Jika seluruhnya sudah rapat, artinya sudah terkunci dengan baik. Pemasangan casing ini sudah selesai. Tinggal lagi kita coba gabungkan dengan monitor dan sumber tegangan listrik.
Baik teman-teman, ini video yang saya buat untuk rangkaian casing dari bahan akrilik yang sudah kita desain, yang bisa kawan-kawan buat sendiri di rumah. Atau jika kawan-kawan ingin membeli, casing ini juga sudah saya jual di beberapa toko online. Silahkan cek link di bawah untuk bisa memesan casing ini.